Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan sekalian. Damai sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Hari ini dalam pemeliharaan Tuhan, kita menjalani seluruh aktivitas kita dan kita sudah dapat menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk menguatkan kehidupan kami di hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu, datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19 bagian A. Dan saya akan membacakan ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Umat Tuhan nanti bisa dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kisah Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ini mengisahkan kepada kita bagaimana Saulus beserta rombongannya sedang menuju Damsyik dengan tujuan untuk menangkap laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Bagian ini memberi gambaran kepada kita bahwa kebencian akan ajaran Yesus serta para pengikutnya begitu kuat di dalam komunitas Yahudi pada waktu itu. Walaupun penyaliban Yesus serta kebangkitan Yesus sudah berlangsung lama, tetapi kebencian terhadap Yesus dan ajarannya serta para pengikutnya masih begitu kuat. Dan karena itu kelompok ini berusaha untuk mau memusnahkan para pengikut dari Yesus Kristus. Dan Saulus adalah salah seorang murid dari seorang guru dari golongan Farisi. Dia adalah seorang terpelajar. Dia juga memiliki pengikut-pengikutnya. Dan saat itu dia sudah mendapatkan surat kuasa dari majelis Yahudi, dan mereka sedang bergerak untuk menuju ke Damsyik. Dan di dalam kisah ini ternyata mereka sudah sampai di dekat gerbang dari kota Damsyik. Tujuan mereka adalah memusnahkan, membinasakan, menangkap baik laki-laki dan perempuan yang masih ada
pada jalan Tuhan sebagai pengikut dari Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita ingat bahwa komunitas Yahudi itu pada waktu itu terkenal sebagai satu komunitas yang sangat eksklusif. Dan mereka amat tertutup dengan kelompok-kelompok yang lain. Dan karena begitu eksklusif, mereka juga amat membenci kelompok lain yang berbeda dengan kehidupan mereka. Dan setiap orang yang berbeda dengan mereka tidak masuk dalam komunitas mereka, mereka akan berusaha untuk memusnahkan kelompok lain yang berbeda dengan mereka. Hal itu kemudian berdampak pada sikap yang begitu jahat terhadap ajaran Yesus dan para pengikutnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan ini kita memperoleh kisah bahwa pada saat kelompok Saulus yang sudah mendekat gerbang kota Damsyik, ada sesuatu peristiwa yang terjadi yang menyebabkan Saulus itu rebah ke tanah. Dan di saat dia rebah ke tanah, terdengar suara. Dan suara itu juga didengar oleh anggota-anggota dari Saulus. Pada saat Saulus rebah ke tanah, dia dapat berdialog dengan suara dimaksud. Dan ternyata dari peristiwa itu Saulus mengalami dampak pada fisiknya, di mana dia tidak bisa dapat melihat selama 3 hari lamanya. Dalam kisah ini digambarkan kepada kita bahwa dalam dialog Saulus dengan suara itu kemudian membawa perubahan yang begitu hebat bagi kehidupan Saulus, di mana perubahan yang dialami adalah Saulus kemudian mengubah tujuannya yang semula, yakni mau menangkap laki-laki dan perempuan serta membawa mereka ke Yerusalem untuk diadili. Dari perjumpaan itu Saulus kemudian bergabung dengan pengikut-pengikut Yesus, dan dia bersama-sama dengan mereka tidak lagi menjadi seteru bagi mereka, tapi menjadi sahabat dan teman sekerja, teman sepelayanan dari para pengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari kisah ini kita memperoleh pengajaran bahwa Saulus sedang mengalami pertobatan dalam perjumpaannya dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Di sini pertobatan yang dialami oleh Saulus adalah bahwa dia dapat meninggalkan kehidupannya yang lama, dan kemudian dia memasuki persekutuan baru bersama-sama dengan para pengikut Yesus Kristus. Dan di dalam perjumpaan itu ternyata ada perubahan di dalam diri daripada Saulus, yakni dia mampu meninggalkan kehidupannya yang lama, pola pikirnya yang lama, pola tindaknya yang lama, juga dia mengubah tujuan hidupnya
dari hidup bermusuhan dengan sesama manusia, sekarang mengalami perubahan untuk dia menjadi bagian dari kelompok yang dia seterui dan dia musuhi, supaya bersama-sama mewartakan warta keselamatan dari Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Allah dalam Yesus Kristus tidak akan membiarkan untuk warta keselamatannya, karya keselamatan yang telah dia kerjakan untuk keselamatan umat manusia itu dapat terhalang, dapat dibendung, dapat dihambat oleh pribadi-pribadi tertentu. Dia dengan caranya, dengan kedaulatannya bisa dapat mengubah hati-hati yang jahat. Dia dapat menarik mereka memasuki persekutuan baru, persekutuan yang mencintai Yesus Kristus, persekutuan yang bergandengan tangan untuk mewartakan warta keselamatan bagi kehidupan dunia. Allah dalam Yesus Kristus dalam cara dan kehendaknya akan terus mengubah hati dan kehidupan manusia, supaya mereka tidak bertindak untuk menghambat dan menghalangi karyanya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tapi dia akan bertindak untuk mengubah arah dan mengubah tujuan hidup dari orang-orang yang memiliki hati yang jahat dan yang mau menghambat pekerjaan Allah, supaya menjadi bagian bagi pewarta keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena itu kita bisa melihat di sini bahwa Allah yang bekerja dengan hebat dalam Yesus Kristus itu sungguh-sungguh mengasihi. Ternyata Allah dalam Yesus Kristus tidak bertindak untuk membinasakan Saulus, tapi justru dia menolong Saulus untuk mengalami perubahan dan menolong dia sehingga dari hidupnya yang menjadi seteru bagi para pengikut Yesus Kristus, sekarang menjadi sahabat dan teman sekerja dari para pengikut Yesus Kristus untuk mewartakan warta keselamatan demi kelebaran kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dengan demikian, dari pengajaran ini kita belajar bahwa Allah yang kita kenal dan kita sembah dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang penuh kasih kepada kehidupan kita umat manusia. Coba perhatikan baik-baik. Saulus dengan kehendaknya yang begitu jahat justru tidak dihukum oleh Yesus dengan keadaan yang membahayakan hidupnya, tapi justru dia dapat mengubah kehidupannya menjadi pribadi yang menghormati Allah, menjadi pribadi yang menghormati sesama umat manusia, dan bergandengan tangan untuk melancarkan warta keselamatan di tengah-tengah kehidupan dunia. Karena itu kita sekali lagi belajar bahwa Allah itu begitu penuh kasih. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita bukan bermaksud untuk membinasakan kita, tapi menyelamatkan kehidupan kita. Dan kiranya keteladanan dari Yesus Kristus ini mesti menjadi keteladanan bagi kehidupan kita sekalian. Supaya demikian kita hidup di tengah-tengah kehidupan dunia bukan harus bermusuhan dengan sesama kita, tapi berusaha untuk membangun persahabatan, persaudaraan, dan sekaligus juga menolong sesama untuk ada pada jalan Tuhan, dan bersama-sama bersaksi tentang warta keselamatan
dari Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyapa kami. Malam ini hamba mau berdoa. Sebagai umat percaya, kami akan mempersiapkan diri kami untuk mengikuti pelayanan di ibadah utama minggu pada besok. Karena itu hamba berdoa untuk para pendeta, majelis jemaat yang tengah mempersiapkan dirinya untuk pelayanan di ibadah utama besok. Allah beri urapan khusus kepada mereka, supaya besok setiap mereka yang berdiri atas nama-Mu